kasih Tuhan, apa kabar adik-adik? Kakak harap semua adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan. Wah, kakak senang sekali nih bisa bertemu adik-adik pada pagi hari ini melalui sekolah minggu online hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata adik-adik, kita akan siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Walaupun kami tahu kami hanya bisa bertemu melalui online Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan akan menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
adik-adik untuk berdiri, kita akan gerak dan nyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Oke adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Hanya Kau. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu.
adik-adik semuanya, kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, dan untuk itu kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi kami dimanapun kami berada. Biarlah melalui firman-Mu saat ini kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik semuanya merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus mengajar dan menyembuhkan. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik yang membawa Alkitab di rumah bisa buka Alkitabnya, dan kita akan sama-sama baca di Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai 25. Firman Tuhan berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, firman Tuhan ini cukup singkat, tetapi ada beberapa hal yang ingin kakak bagikan dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Ini menceritakan bagaimana Yesus melayani ya adik-adik semuanya. Yesus dalam perjalanannya dari di Galilea, dia berkeliling, dia mau melayani dari rumah ibadat ke rumah ibadat. Nah, apa sih tujuan Yesus untuk melakukan pelayanan dari tempat ke tempat? Nah, di sini yang Yesus lakukan yaitu mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa sih tujuan Tuhan Yesus mengadakan mengajar dan menyembuhkan orang banyak? Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak apa tujuan Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak? Nah, di sini kakak akan bagikan apa sih tujuan Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu supaya setiap orang dapat mengenal Injil. Di ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, jadi Yesus ini dari tempat ke tempat Yesus mengajar dengan memberitakan Injil. Tujuannya apa? Yaitu supaya orang dapat mengenal Injil. Nah, kalau misalnya Yesus tidak mengajarkan orang-orang di sana, belum tentu orang bisa mengenalkan Injil. Nah, jadi dalam hal ini Yesus mengajarkan setiap orang tentang Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah sehingga orang lain bisa mengenal. Nah, jadi adik-adik, pelajaran yang kita dapat yaitu kita juga saat ini tentu adik-adik semuanya dapat diajar, mungkin oleh guru, oleh kakak-kakak atau orang tua adik-adik semuanya. Adik-adik juga diajar supaya bisa mengenal Injil, supaya bisa mengenal pribadi Allah. Nah, karena itu kalau adik-adik sudah mengenal Allah, tidak cukup berhenti di adik-adik saja, tetapi adik-adik juga perlu memberitakan Injil kepada semua orang. Karena di sini banyak orang yang bisa menerima Injil itu setelah Yesus memberitakan. Demikian juga kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita harus menjalankan tugas yang harus kita lakukan, yaitu sama-sama mau memberitakan Injil seperti yang Yesus lakukan. Dan hal kedua yang kita bisa pelajari, apa sih tujuan Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak, yaitu supaya setiap orang
mengalami pemulihan. Di ayat yang ke 23 dan 24 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, pada saat itu ketika Yesus sedang mengelilingi Galilea, nah, Yesus selain mengajar, Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Banyak orang yang sakit datang kepada Yesus. Dan itu juga yang Yesus lakukan dalam pelayanannya, yaitu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dikatakan melenyapkan segala penyakit, kelemahan di antara bangsa-bangsa. Mungkin kita pernah mengalami sakit dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa belajar dari sakit yang kita alami. Kita itu mau bersandar kepada Tuhan. Apakah kita mau memohon Tuhan supaya kita bisa disembuhkan? Nah, dalam kehidupan kita mungkin kita menemukan banyak orang yang sakit, ya adik-adik harus pahami, sakit yang di sini bukan hanya sakit yang secara jasmani kita rasakan, mungkin sakit kepala atau sakit yang lain-lainnya, tetapi mungkin orang juga memiliki sakit rohani. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa ketika orang yang belum mengenal Tuhan, nah, cara Tuhan untuk menolong mereka yaitu dengan cara memulihkan keadaan mereka. Mungkin ada teman-teman kita yang masih jauh daripada Tuhan, mereka butuh juga pemulihan daripada Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang pernah ditolong oleh Tuhan, kita harus menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, adik-adik. Jadi kita jangan cukup kita sendiri yang sehat, kita sendiri yang dipulihkan, tetapi kita harus peduli. Seperti Yesus. Yesus melihat orang-orang yang sangat banyak datang, dia mau menolong orang-orang yang sakit ini sehingga mereka boleh dipulihkan. Dikatakan tadi, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi dengan pelayanan yang Yesus lakukan, mereka dapat mengalami pemulihan. Itulah tujuan Yesus mengajar dan melakukan banyak penyembuhan. Itu tujuannya, yaitu supaya orang yang belum dipulihkan secara jasmani dan rohani, mereka boleh mengalami pemulihan, adik-adik ya. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari ya adik-adik, yaitu supaya setiap orang dapat percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-25 dikatakan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, jadi setelah Yesus mengajar dari rumah-rumah ibadat dan menyembuhkan, banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Nah, jadi pelayanannya yang Yesus lakukan yaitu bukan hanya tujuan untuk menyembuhkan mereka dan juga hanya memuaskan mereka secara sementara, memberikan mereka pengetahuan, tetapi yang paling utama yaitu supaya mereka bisa mengikut Tuhan dan percaya ya adik-adik. Jadi ketika kita juga mendengarkan Injil, ketika kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita bukan hanya menambah pengetahuan kita tidak hanya untuk kita mendapatkan sesuatu yang hanya kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita harus bisa mendapatkan iman. Nah, yang itu yang paling utama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita dikuatkan dalam keadaan apapun. Nah, demikian juga adik-adik, kita meskipun kita masih kecil, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita bisa menolong mereka dengan cara menyampaikan firman Tuhan, menolong apa yang menjadi kelemahan mereka, sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Seperti yang Yesus ajarkan, yang seperti kita pelajari tadi, bahwa Yesus juga mengajar. Dia tidak hanya duduk diam, meskipun dia bisa melakukan semuanya itu
dengan mustahil ya adik-adik, tetapi dia mau melakukan seperti keadaannya ketika dia menjadi manusia, dia mengajar kepada orang-orang. Nah, demikian juga tujuannya yaitu supaya kita juga bisa mengikuti teladan Tuhan adik-adik. Demikian juga kita harus mengikuti teladan Tuhan dengan kita mau belajar firman Tuhan, dengan kita mau menolong orang lain supaya orang lain juga dapat percaya. Itulah tujuan Tuhan mengapa dia mengajar dan banyak melakukan mujizat dengan penyembuhan kepada orang-orang sakit. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita supaya kita sama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Untuk mengakhiri, kakak akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diingatkan untuk mau belajar mengasihi Tuhan dengan cara kami memberitakan Injil, bahkan kami mau memperhatikan orang-orang yang di sekitar kami yang mungkin mengalami kelemahan, sehingga mereka yang belum percaya boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau berkati setiap adik-adik kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, dan Kau berkati juga orang tua mereka sehingga mereka boleh mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik kasih nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik ini? Kakak yakin dan saya adik-adik semua dalam keadaan sehat, amin. Nah, berikut ini kakak akan menyampaikan berapa pengumuman Abi Maranatha. Versi Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 9 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join live fellowship ini karena kita ada firman Tuhan loh, tapi juga ada game, jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik kita belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang telah di layar. Ibadah suami minggu diadakan online pukul 9 pagi. Ibadah dapat diakses melalui YouTube channel KBR Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.